Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak dan menguatkan ibadah kita, kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan hari yang pasti, yaitu kematian dan kehidupan setelah kematian. Dan jangan sampai kita terlenakan dengan kehidupan dunia, yang mana dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Namun sayangnya dalam kehidupan sehari-hari justru kita ini lebih fokus untuk menyiapkan apa yang akan kita tinggalkan dan melupakan apa yang akan kita tuju. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW memberikan satu wasiat yang kalau kita menjalankan wasiat ini, insya Allah hidup kita akan tenang. Dan selama ini kita akan mencari ketenangan itu, yaitu tentang hifdzul lisan, tentang menjaga lisan kita ini. Dan lisan ini satu di antara pintu setan menggelincirkan manusia. Ada orang itu digelincirkan dengan pandangannya, kemudian dengan kawannya, dan juga digelincirkan salah satunya dengan lisannya ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Jangan suka mencela. Kalau kita enggak suka dicela, jangan mencela. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita hinakan, justru dia di mata Allah adalah orang yang lebih baik. Begitu juga kaum wanita dan seterusnya. Kemudian Allah mengingatkan, wala talmizu anfusakum, janganlah saling satu dengan yang lain saling menjatuhkan, dan jangan memanggil-manggil dengan gelar yang buruk. Nah, jemaah dimuliakan Allah, yang menarik antara lisan dikaitkan dengan iman. Sebelum Allah mengingatkan agar kita ini menjaga lisan, jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, diseru ya ayyuhalladzina amanu. Jadi erat kaitannya iman ini dengan lisan. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan ibarat hati ini adalah periuknya, maka lisan ini adalah ciduknya. Apa yang keluar dari lisan itulah gambaran apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau kita ini ingin melihat diri kita nih, lihat apa yang kita omongkan. Kalau tiap hari celaan, maka orang ini hatinya penuh dengan keburukan.
Sehingga orang itu bisa dilihat kualitasnya dari apa yang diucapkan. Kalau yang diomongkan kebaikan, solusi, jalan keluar, begitu ya, maka insya Allah ini adalah orang yang baik. Kalau semua diomongkan, ini orang biasa-biasa saja ini. Kalau dia isinya adalah membicarakan tentang orang, maka dia adalah orang yang hina. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini penting bagi kita ini. Hifdzul lisan. Mari Pak, kita jaga lisan kita. Banyak di antara kita ini orang yang mampu menahan lisan ini dari makan yang haram, minum yang haram, minum khamr kita tinggalkan, makan yang haram kita tinggalkan, Pak. Mampu kita melakukan itu, tapi banyak yang tidak mampu menahan lisannya. Bayangkan kalau kita ini orang yang bisa menahan lisan sebagai suami, Pak. Mau ngomong kepada istri, kita tahan dulu nih. Omongan kita ini baik atau tidak. Maka insya Allah rumah tangga akan aman. Mau marah, kira-kira apa yang mau keluar ini? Orang tua kepada anak. Ini anak-anak juga yang di belakang nih ya. Kadang-kadang juga gitu. Ini perlu para guru juga kita ajarkan. Ya. Kita ajarkan kepada mereka, ngomonglah yang perlu saja. Sehingga dalam satu hadis dikatakan ada 3 hal yang kita ini insya Allah akan selamat, Pak. Kalau kita bisa menjaga 3 ini, Pak. Dalam ucapan-ucapan kita, selain niat, isinya ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Saling menasihati, saling mengajak kepada kebenaran, menunjukkan kepada kebenaran. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar. Ini kalau ngomong, Pak, insya Allah positif begini. Dan yang ketiga, zikrullah. Kalau tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, maka zikrullah. Kita bisa istighfar, baca tasbih, baca Al-Quran, gitu. Kalau nggak ada itu, Pak, diam. Sehingga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman, yang mengaku punya iman kepada Allah, beriman pada hari akhir, falyakul khairan, maka ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Dan perkataan yang baik itu hanya 3 tadi, Pak. Al-amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, wa dzikrullah. Lagi kumpul-kumpul, ini ngomongnya apa nih? Oh, ngomong tentang dakwah nih, ngomong tentang perkembangan masjid, ngomong tentang kebaikan-kebaikan. Ayo, mau kita diskusi bab seperti ini. Tapi kalau nggak ada itu, Pak, sudah. Betapa banyak ini orang, kadang Pak habis sholat ngobrol ya, Pak. Yang dibicarakan apa? Semua hal dibicarakan, semua. Tadi berangkat kantor macet. Terus apa manfaatnya, Pak, bicara tentang kemacetan? Wong kita sudah nggak kemana-mana. Gitu. Nanti ngomongin apa lagi? Ya, kadang-kadang saling menjatuhkan, ngomongnya udah ngelantur kemana-mana, Pak. Udah. Tutup majelis itu, baca Al-Quran, baca istighfar, baca dzikir. Sebab tidak terasa kadang. Ya enggak nih, anak-anakku juga ini belakang nih, ngobrol aja. Apa yang dibicarakan ini? Kita orang tua juga begitu. Berjam-jam kita ini, tidak terasa, 15 menit, 20 menit, setengah jam ngobrol, habis sholat ngobrol. Coba kalau kita gunakan misal, Pak, ya.
istiqomah habis sholat 15 menit baca Al-Quran. Kira-kira berapa ayat yang sudah kita baca? Kita baca istighfar. Nah ini harus kita latih jamaah dimuliakan Allah. Dan ini kaitannya dengan iman. Sebab apa? Sebab kata Allah, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Semua yang keluar dari lisan ini, Pak, anak-anakku sekalian, ya, apapun yang kalian bicarakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dicatat oleh malaikat raqibun atid. Jadi jangan dikira kita ini hanya sekedar ngomong tanpa ada hisabnya. Ada, Pak. Kalau kita percaya sama Al-Quran gitu. Maka Al-Quran mengingatkan begitu. Setiap omongan, setiap kata yang keluar dari lisan kita ini, Pak, kecuali akan dicatat dan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Anak-anak coba nih, para guru nih, pasukan iman. Nah, ayo gunakan waktu, jangan ngomong saja yang tidak ada manfaatnya. Ngomong yang ada manfaatnya boleh, boleh. Buat ngaji boleh, buat berdakwah, buat saling menasihati, berdiskusi pada hal-hal yang positif. Pokoknya 3 tadi, Pak. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Ini kontennya, Pak. Yang mau kita bicarakan tidak boleh keluar dari ini. Kalau enggak, ya sudah. Berat, berat. Biasanya ngobrol, ngomong aja ya, Pak. Ngomong. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ringkas, dan kalau ini kita praktekkan, falyakul khairan aw liyasmut. Coba anak-anak ini, tidak akan gaduh mereka ini. Di kelas gak akan gaduh, di masjid gak akan gaduh. Kenapa? Tahu tempat ngomong, tahu apa yang diomongkan. Dan mereka akan menjadi generasi yang berkualitas. Diskusi kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Kita ini kalau tidak ada manfaat kita baca Al-Quran atau baca zikir-zikir, takbir, tahmid, tahlil. Dan rupanya urusan ini juga sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi perlu kita latih, jemaah. Maka lihatlah kualitas diri kita ini dengan melihat apa yang keluar dari lisan kita. Dan mari kita benahi keimanan kita ini dengan membenahi ucapan dan pembicaraan yang keluar dari lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau enggak baik, tidak ada kebaikan dalam diskusi itu, dalam majelis itu, aw liyasmut, maka diam, Pak. Jangan diteruskan lagi. Karena itu akan mengambil umur kita, mengambil waktu kita, dan kita jatuh dalam kesia-siaan. Kalau sudah sia-sia, kita berdosa. Kalau sudah berdosa, maka kita telah mendolimi kepada diri kita sendiri. Nah, jemaah dimuliakan Allah, lisan ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Ya tadi, banyak orang yang bisa menahan dari yang lain, tapi banyak yang gagal dalam menjaga lisannya ini. Terlebih di zaman sosmed seperti sekarang, orang mudah sumpah serapah. Ya. Kalau dulu hanya lisan saja, Pak, tapi sekarang lisannya dalam bentuk tulisan, diwakili oleh gerakan tangannya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa indah agama ini. Kalau syariat ini kita jalankan, maka insya Allah ketenangan dan kebaikan dalam kehidupan ini akan terbangun.
Masyarakat kita adalah masyarakat yang pandai menjaga lisannya. Sampai-sampai Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terfitnah itu ditanya sama anaknya, "Wahai ayah, kenapa engkau tidak membalas celaan orang itu?" Maka kata Hasan, "Saya bingung mencari kosakata yang bisa saya gunakan untuk membalas orang yang mencela saya supaya dia tidak merasa tersakiti." Saking bersihnya jiwanya ini, Pak. Dia itu takut membalas celaan orang, ya. Khawatirnya apa? Orang itu kemudian tersakiti dengan ucapan kita ini. Betapa bersih hatinya. Sedangkan kita ini pengennya segera membalas gitu. Jangankan sama orang, Pak, kadang-kadang sama pasangan begitu, pengennya lebih cepat lagi, lebih tajam lagi itu ucapan kita ini. Allahu Akbar. Di mana keimanan kita kepada Rasul? Di mana keimanan kita kepada Allah, kepada Al-Quran yang sudah memberikan panduan-panduan terkait lisan kita ini, Pak? Kita ini sering mengatakan, kamu muslim, ya saya muslim. Kamu beragama, ya beragama. Tapi prakteknya kita ini melepaskan agama itu, Pak. Terutama dalam menggunakan lisan kita. Tajam kadang-kadang lisan kita pada istri, pada anak, pada kawan kita. Mari belajar kita ini, kul khairan, mengatakan yang baik, yang ada amar ma'rufnya, yang ada nahi mungkarnya, yang ada zikrullahnya. Kalau tidak, tahan dulu, Pak. Tahan dulu. Kira-kira mungkin setelah itu baru kita, kira-kira perkataan ini pas enggak nih ya? Bismillah gitu. Ya Allah, bantu ya Allah menjawabnya dengan perkataan yang benar ya Allah. Sebab apa? Sebab semua yang kita produksi ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga lisan kita supaya tidak tergelincir hanya gara-gara lisan ini. Ada seorang itu diadab oleh Allah gara-gara lisannya. Apa yang diucapkan? Dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. Saking marahnya dia difitnah oleh orang lain, dia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa. Kemudian Allah membalas. Kata siapa? Dia sudah menggunakan namaku sedangkan aku ini Ghafurur Rahim. Kemudian Allah mentakdir orang ini, Allah memaafkan orang yang dicelanya. Kemudian karena dia telah menggunakan nama Allah dan salah dalam mengucapkan lisannya itu, maka Allah hapus semua amalnya dan Allah laknat orang ini. Maka hati-hatilah dalam menggunakan lisan. Jamaah dimuliakan Allah. Jangan sampai salat kita, puasa kita, zakat, sedekah kita, haji, umrah kita itu semuanya hapus, ya, semuanya hilang gara-gara kita tidak bisa menahan lisan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Qul qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati was salami ala nabiyyina al-karim wa qala inna Allah wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم